Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kamiludin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bombana, SMP Negeri 12 Poliang Barat. Pada kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, pada kegiatan aksi nyata ini ada 3 kegiatan yang saya akan lakukan di SMP Negeri 12 Poliang Barat. Yang pertama, membuat keyakinan kelas di semua kelas yang saya ampuh. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti dari keyakinan kelas, saya mengamati satu budaya yang dilakukan siswa di SMP Negeri 12 Poliang Barat. Kemudian yang ketiga, melakukan penjelasan materi modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 12 Poliang Barat. Iya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa. Kemudian keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Kemudian tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar atau melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada ancaman dari guru. Berikut dokumentasi keyakinan kelas yang saya sudah buat beserta videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini untuk memulai kegiatan kita selama semester 2 ini, kita akan mencoba menanamkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Jadi kita mulai dulu dari dalam kelasnya kita. Ya, sebelum kita melakukan budaya sekolah di luar lingkungan sekolah, kita mulai dulu budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif. Berarti kalau positif berarti yang baik-baik. Ya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, untuk membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sama kayak dulu. Kalian punya impian dalam kelas seperti apa kita belajar? Apakah yang selama ini pembelajaran kita sudah bagus menurutmu? Itu sudah masalah. Menurutmu tidak bagus. Nah, sekarang seperti apa impianmu dalam proses belajar? Tidak tenang. Berarti harus kita mendapatkan ketenangan dalam belajar. Selain tenang, apalagi? Dalam pembelajaran kita harus konsentrasi, gitu ya. Kesepakatan kelas itu semacam kalau aturan biasanya sudah ada aturan, kalian laksanakan. Ya, ini kita coba buat kesepakatan yang melahirkan aturan. Jadi kesepakatan aturannya kita lahir dari kalian supaya kau bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita punya, yang kita sudah sepakati. Ya, kalau aturan kan selama ini kau langgar karena kita pikir sudah ada dari sekolah. Ini tidak, kita buat kesepakatan, nanti kita pakai kita laksanakan, tidak, ya. Oke, sekarang untuk lebih mengapresiasi bantu kita dan punya semua bisa berkata-kata sendiri, saya kasih stick note, ya. Kalian tulis di sini kira-kira apa yang kamu lakukan di kelas, aturan apa yang kita lakukan di kelas. Nanti sebentar setelah selesai ikut tulis, nanti kamu taruh di sini baru kita bahas. Bisa pakai tidak? Ini ya, bisa dimengerti? Pokoknya apa saja yang bisa kita lakukan di kelas, yang kira-kira berdampak positif untuk di kelas. Kalau yang sudah tulis, silakan tempel di sini. Aku tahu di mana. Oh,
paling dapat aku tanya kan? Sudah semua. Aksi nyata selanjutnya adalah pengimbasan materi budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Peliang Barat pada tanggal 25 Januari 2023 bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Haji Marwa SAG MPDI dan rekan-rekan guru dan staf SMP Negeri 12 Peliang Barat. Berikut videonya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 12 Peliang Barat, Bapak Ibu Guru hebat SMP 12 Peliang Barat dan beserta tata usaha. Hari ini kami berdua calon guru penggerak angkatan ke-7, Pak Kamiluddin SPD MPD beserta dengan saya Barwatsa Iskandar akan melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMP 12 Peliang Barat. Pada kegiatan budaya positif, mengawali kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Ucapan terima kasih banyak untuk kesempatan Ibu Bapak Guru dan Ibu Kepala Sekolah karena telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan kegiatan pengimbasan ini. Selanjutnya, sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah agar supaya pengimbasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Guru serta staf SMP Negeri 12 Peliang Barat. Yang kami hormati Bapak pemateri, bisa dikatakan pemateri atau dalam hal ini sebagai CGP, ya, salah satu program ya, penyimbasan modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri Peliang Barat. Dalam ini Bapak Kamiluddin SPD MPD dan Bapak Barwatsa Iskandar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini masih melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara, dan kita lanjutkan dengan kegiatan inti ini terkait dengan program calon guru penggerak. Semoga selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah di muka bumi. Bapak dan Ibu yang Ibu hebat, Bapak Guru Ibu hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kedua teman kita sebagai calon guru penggerak yang sudah lolos sebagai calon guru penggerak, sehingga pada hari ini setelah mengikuti beberapa tahapan materi-materi yang diberikan oleh pembimbingnya atau fasilitator, jelas akan memberikan inovasi
baik dalam hal kelembagaan maupun dalam hal pembelajaran di kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini, Bapak Guru, dengan kegiatan ini saya mengharapkan dengan budaya positif yang akan diterapkan kepada anak-anak kita, semoga selalu berjalan lancar, kemudian semoga bisa teraplikasi atau terrealisasi dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun keluarga maupun di masyarakat. Karena ini namanya budaya positif, berarti pembiasaan dilakukan oleh anak-anak kita yang bernuansa positif. Semoga juga ini teman-teman yang lain insya Allah akan maju terus juga dan akan mengikuti nanti esainya, ya, akan mendaftar juga. Nah, kita harapkan semoga bisa lulus. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Berikut, mari kita mendengarkan penjelasan tentang materi pengembasan modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Kamiludin SPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada rekan saya Bapak Barwansa Iskandar SPD. Jadi untuk materi pengembasan budaya positif itu merupakan amanah dari fasilitator dan juga program pendidikan guru penggerak untuk kami impaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 12 Polian Barat. Jadi materi untuk budaya positif itu ada 8 materi. Jadi nanti saya bagi 4 materi saya yang antarkan, saya sampaikan, dan materi berikutnya oleh Bapak Barwansa Iskandar untuk melanjutkan. Ya, jadi saya memulai dari materi makna budaya positif, kemudian perubahan paradigma pendidikan, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi. Kemudian dilanjutkan nanti oleh rekan saya Pak Barwansa Iskandar untuk melanjutkan ke keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 positif kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Masuk di materi pertama, yaitu makna budaya positif. Budaya positif sebenarnya itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sebenarnya kita di sekolah sini sudah melaksanakan beberapa budaya positif yang kita seperti dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada nilai-nilai tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan budaya, kita sholat zuhur setiap harinya di masjid sekolah. Kemudian setiap dalam 1 bulan ada juga terkadang Jumat bersih, ya, 1 kali 1 bulan ada Jumat bersih. Itu kita gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma tentang pendidikan. Nah, ini perubahan paradigma tentang pendidikan ini kita berasas pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sebenarnya harapannya adalah yang paling utama adalah pendidikan itu tentang pendidikan budi pekerti, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jadi dimaksud sini adalah bahwa yang melaksanakan pendidikan itu harus murid. Jadi semua berawal dari murid yang melaksanakan pendidikan, kemudian guru hanya sebagai penuntun. Kemudian selanjutnya bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak terlahir itu dengan bakatnya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Jadi kita guru kita harus bisa menggali bakat mereka, mengembangkan bakat mereka. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua kemampuan siswa dengan kemampuan siswa yang lain. Jadi kita harus mengenali keunikannya. Jadi dalam hal mengajar kita diharapkan untuk
bisa membedakan siswa yang memiliki kemampuan yang rendah kemudian atau kemampuan yang lebih atau bakat-bakat yang lain. Ya, kemudian selanjutnya tugas guru itu harus menuntun bakat. Ya, terkait dengan bakat tadi, guru itu harus menuntun. Ya, jadi kita itu diharapkan seorang guru harus bisa menjadi pengarah, ya bukan pengajar, tapi kita menuntun, mengarahkan mereka berdasarkan arah bakatnya. Itulah yang kita bisa kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani, anak itu ibarat biji jagung atau biji tanaman. Jadi mereka datang ke sini, ke lingkungan sekolah, kita harus menyediakan sebagai seorang petani, kita harus menyediakan lahan yang sesuai dengan apa yang kita mau tanami, kemudian merawat tanaman tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tanamannya jagung, beda perawatannya dengan tanamannya misalnya kacang. Jadi seperti tadi bahwa setiap siswa itu beda, setiap siswa beda dia punya kemampuan dan keunikan. Jadi kita guru harus bisa menuntun dan mengarahkan. Ya, kemudian selanjutnya bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kodrat alam itu adalah kodrat yang dimiliki siswa terkait dengan sikap yang dibawa dari rumah, kemudian terkait dengan kondisi di keluarga, kondisi lingkungan, kemudian kodrat zaman. Kita harus berpikir bahwa sekarang itu zaman teknologi. Jadi kita guru itu harus mulai mengajarkan siswa untuk menggunakan atau melek dengan teknologi dalam hal pembelajaran. Ya, karena itu merupakan tantangan juga buat kita semua dalam zaman era digital sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya perubahan paradigma itu bahwa untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, kemudian nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kemudian yang berikutnya hasilnya bahwa pelaksanaan dalam belajar seperti apa lingkungan itu dikaitkan dengan kontrol dalam hal kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki seorang guru dan yang mana posisi kontrol yang harus kita kurangi untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, lanjut ke berikutnya tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol bahwa kontrol itu sebenarnya kontrol guru itu dia punya ilusi bahwa ilusinya kita akan kontrol siswa. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa melihat dan memaksa. Ini teori kontrol menurut ilusinya kita guru, ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu, ya. Kita tidak bisa mengontrol guru, mengontrol siswa 100%, tidak bisa, ya. Kemudian kita tidak bisa memaksa siswa harus berbuat seperti apa yang kita mau, ya. Ini teori kontrol yang harus dirubah. Ya, nanti ada materi tentang teori kontrol, 5 teori kontrol yang bisa kita gunakan di sekolah. Jadi tentang teori kontrol ilusi atau hayalannya kita, padahal ini sebenarnya bukan teori kontrol ini yang harus kita gunakan dalam mengajar. Oke, lanjut. Kemudian materi selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan dan peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya kita sekarang itu tidak boleh kita menghukum, ya, tidak boleh menghukum karena itu kalau menghukum itu sebenarnya sudah alternatif terakhir. Kalau perlu itu tidak usah digunakan. Ya, itu tantang untuk mendisiplinkan siswa. Ya, jadi kita diharapkan jangan menggunakan hukuman. Ya. Kemudian perubahan paradigma berikutnya itu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi menurut teori stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol tidak, itu kebutuhan orang itu berbeda. Jadi sama halnya dengan kita mengaitkan dengan pembelajaran bahwa kita mau samakan semua siswa kemampuannya, padahal itu tidak. Ya, kebutuhan siswa itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya semua orang memiliki semua orang itu melihat hal yang sama, cara pandangnya sama. Padahal itu menurut teori kontrol itu tidak, setiap orang berbeda punya cara pandang. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Nah, itu menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan itu. Jadi kita tidak harus memaksa bahwa pandangan kita harus sama dengan teman-teman atau dengan siswa, tidak bisa kita
paksakan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol itu perilaku buruk itu harus kita kita pikirkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita mengenal bahwa siswa ini berbuat keburukan itu mungkin mereka punya tujuan tersendiri. Jadi itu kita harus tahu. Jangan kita menganggap bahwa itu semua kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi kalau misalnya stimulus respon itu jadi selalu memaksa. Jadi kalau lagi selalu maksa siswa harus berbuat apa. Kemudian menurut teori kontrol kita berkolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Kemudian yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Jadi dalam teori stimulus respon ada menang ada kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol itu model berpikir harus sama-sama kita menang. Ya, jangan kita mengalahkan orang, tapi kita sama-sama jalan bersama untuk menang. Oke, kemudian selanjutnya menurut Kaca Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini itu menciptakan murid yang merdeka. Jadi kita menciptakan murid merdeka sesuai dengan juga isi kurikulum merdeka bahwa siswa harus dia merdeka dalam belajar. Ya, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, dan motivasi internal dari diri. Jadi sebenarnya itu untuk mendisiplinkan siswa. Jadi kalau kita memaksa, kalau kita menghukum, itu tidak akan mendisiplinkan siswa itu sendiri. Ya, itu hanya sifatnya sementara. Tetapi kalau misalnya motivasinya dari dalam diri mereka, kemudian disiplin yang kuat dari dalam diri mereka, itu akan lebih mengena di hati mereka untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang diharapkan dalam program sekolah, ya, program sekolah bahwa dalam budaya sekolah itu bahwa sesuai dengan juga kurikulum merdeka itu harus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berpikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Itu harapannya kita penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam lingkungan sekolah. Kemudian sikap murid diharapkan itu toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas sampai dengan komitmen. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi itu terbagi tiga sebenarnya. Ya, orang berbuat atau orang melakukan sesuatu ada tiga motivasinya biasanya. Ya, ada tiga dasar dalam melakukannya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang kita siswa berbuat itu hanya untuk menghindari tidak mau dihukum. Ya, dia berpikir bahwa apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi pasti berpikir pasti saya dihukum. Itu motivasi pertama. Ini motivasi eksternal atau dari luar siswa. Kemudian motivasi kedua itu bahwa untuk melakukan perilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian. Dia ingin dipuji. Jadi pertanyaannya seperti ini, apa yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya melakukannya? Jadi dia mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan. Itu juga motivasi internal. Jadi dia berbuat karena dia ada motivasi eksternalnya, ya, mengharapkan imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga itu motivasi dari diri, ya, melakukan sesuatu karena memang dari dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan harapan kita, ya. Ini motivasi internal, ini yang merupakan tujuan disiplin positif. Ya, jadi kalau misalnya siswa punya motivasi internal dari dalam dirinya, itu kita akan mudah untuk membentuk disiplin positif dan budaya positif. Jadi semua itu sebenarnya kita harapkan dengan budaya positif ini. Jadi kemarin sudah ada kita lakukan suatu tahapan dalam bentuk budaya positif, itu kita melakukan keyakinan kelas. Ya, nanti dijelaskan Pak Barwasa, tapi sejelas bahwa keyakinan kelas itu dari dalam diri mereka, aturannya mereka yang buat,
itu kita harapkan mereka sendiri yang akan laksanakan karena mereka yang buat dan punya aturan. Oke, ya keyakinan kelas untuk materi keyakinan kelas.